Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak? Semoga kalian sekeluarga, kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Pak Uda hari ini, ada pembelajaran BAI. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kisah keteladanan para nabi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Siapakah Nabi Yahya? Anak-anak tentu sudah paham. Nah, hari ini kita akan belajar, harapannya dengan mempelajari kisah keteladanan Nabi Yahya ini, anak akan memahami tentang sosok Nabi Yahya alaihissalam dan bisa meneladani perilaku terpuji Nabi Yahya alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah beliau? Kemarin pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak tahu Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Masih ingat bagaimana sosok Nabi Zakaria alaihissalam? Karena kesabaran beliau dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keturunan, maka dengan perantaraan malaikat Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria dengan balasan berkali-kali lipat, seperti disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 39 dan Quran surah Maryam ayat 7 ya. Apa yang Allah berikan? Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria, yaitu seorang anak laki-laki. Dan Allah memberikan nama kepada anaknya itu adalah Yahya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama yang serupa, insyaallah. Dan kelak Nabi Yahya yang akan membenarkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ia juga seorang panutan yang akan tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari perbuatan zina. Dan Yahya dewasa, kelak dia akan menjadi seorang nabi yang sama seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Oke, mari kita simak tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria. Dan Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam. Bahkan sejak usia belia, beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini anak-anak ya. Seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu Nabi Yahya alaihissalam terkenal adalah seorang nabi yang teguh dalam pendirian, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya, ketika Nabi Yahya alaihissalam ini menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodes ya, yang ingin menikahi anak tirinya sendiri, yaitu Herodia. Nabi Yahya sangat menentang perilaku yang amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan Nabi Yahya tidak menghiraukan ya, ancaman yang diberikan oleh raja kepadanya untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan ini. Anak-anakku sekalian, kira-kira bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran itu? Seperti sosok Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Nabi Yahya alaihissalam bersama ayahnya ini berdakwah menyebarkan ajaran tauhid ya. Mengajak umat untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan selain Allah. Sehingga apa? Agar umat ini senantiasa terpelihara hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Maryam ayat 12 sampai 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah
wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Nah ini, sejak anak-anak Nabi Yahya dikenal sebagai seorang yang amat sangat bertakwa kepada Allah, dan dia memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, dan dia bersih dari perbuatan dosa. Ya, Masya Allah, ini menjadi teladan kita semuanya. Bagaimana sosok Nabi Yahya itu? Nah, berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam ini, kita dapat mengambil pelajaran, anak-anak, mengambil suri tauladan bahwa kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar, dan mengatakan yang salah itu tetaplah salah. Seperti penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana pernikahan Raja Herodes kepada putri tirinya yang bernama Herodia itu. Nah, apakah kalian termasuk orang yang demikian? Orang yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihissalam ini selalu diikuti oleh panutannya, oleh masyarakat. Beliau menjadi teladan, panutan, suri tauladan bagi masyarakatnya. Apa di antara sikap terpuji beliau ini? Beliau sangat hormat kepada kedua orang tuanya, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan amat sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi teladan untuk kita semuanya. Bahwa kita menjadi seorang anak harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, hormati orang tua kita, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayah beliau adalah seorang nabi, ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Ini juga sosok seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauladan yang luar biasa. Kesimpulannya Pak anak? Kesimpulannya adalah walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita umat Rasulullah Muhammad SAW, tetaplah kita bisa menyontoh perilaku Nabi Yahya alaihissalam. Di antaranya yang bisa kita jadikan teladan adalah yang pertama, hormati kedua orang tua kita. Hormat kepada orang tua adalah ciri anak yang mulia, anak yang solih ataupun solihah. Yang kedua adalah memiliki sifat keberanian, memberani, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak takut kepada siapapun ketika kita berada pada kebenaran. Yang ketiga adalah teguh pendirian, tidak mudah goyah. Ketika zaman hari ini banyak orang terpengaruh oleh tipu daya manusia, dia diiming-imingi dengan sesuatu, akhirnya dia melepaskan imannya, melepaskan Islamnya. Naudzubillah min dzalik. Kita harus memiliki sikap teguh pendirian, memegang teguh keimanan kita, keislaman kita sampai kapanpun. Tidak terpengaruh oleh dunia, tidak terpengaruh oleh iming-iming apapun. Nah ini, cara sikap-sikap terpuji yang harus dimiliki kalau kita ingin menjadi seorang anak yang mulia, menjadi seorang anak yang solih dan solihah. Jadi hormati kedua orang tua, memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan teguh pendirian dalam keimanan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah diantarakan adalah orang yang bertakwa. Akhirnya ini pelajaran kita hari ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Nabi Yahya alaihissalam ini, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirnya mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.